wabarakatuh. Ya Allah. الحمد لله الذي بنور جماله أضاء قلوب العارفين وبهيبة جلاله أحرق فؤاد العاشقين، والصلاة والسلام أبدا على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وذي الشفاعة العظيم قائد الغر المحجلين، وعلى آله وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأصحابه وشهدائه وعلمائه العاملين وأوليائه المتقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Manaqib Sultan Sulaiman Rahmatullah bin Sultan Tahmidillah. Manaqib ini diambil berdasarkan catatan versi Pendatuan Zuriat Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman Rahmatullah adalah Sultan Banjar ke-13 bin Sultan Tahmidillah. Beliau lahir sekitar pada tahun 1733 Masehi atau sekitar 1158 Hijriah di Keraton Bumi Kencana Martapura. Sultan Sulaiman Rahmatullah dari terah ayah beliau, yaitu Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah bin Sultan Sa'idillah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansah Queen Banjarmasin. Sultan Sulaiman Rahmatullah dari terah ibu beliau ialah Ratu Syarifah Aminah binti Syarif Nuh Mukti di Prambanan, Jawa Tengah. Sultan Tahmidillah atau ayah Sultan Sulaiman Rahmatullah mempunyai 3 orang istri, yaitu 1 Ratu Syarifah Aminah, 2 Ratu Syarifah Rawdah Maimanah, 3 Ratu Umi Suryani binti Pangeran Arsyad. Dan saudara-saudari Sultan Sulaiman Rahmatullah yaitu 1 Ratu Sekarsari atau Ratu Sari Banun bersuamikan Sultan Abdurrahman Al-Qadri Pontianak, 2 Pangeran Muhammad Margasari, 3 Pangeran Nata Negara, 4 Pangeran Daud, 5 Ratu Ishaq, 6 Ratu Salmah, 7 Ratu Airmas bersuamikan Patih Mangunkarsa, 8 Ratu Mahmud bersuamikan Mufti Pangeran Syarif Mahmud, 9 Ratu Hidin atau Ratu Sofiah bersuamikan Syekh Muhyiddin, 10 Ratu Tapa atau Ratu Bulan bersuamikan Adipati Arsyad, 11 Ratu Pajang atau Ratu Siti Nur bersuamikan Syarif Abu Bakar, 12 Ratu Halimah bersuamikan Pangeran Ahmad di Pasanta, 13 Ratu Qasim atau Ratu Marudiyah bersuamikan Syarif Qasim, 14 Ratu Nata Kusuma atau Ratu Salamah bersuamikan Syarif Awad Bahashim, 15 Ratu Aminah bersuamikan Syarif Andin Sekar. Sultan Sulaiman Rahmatullah mempunyai istri 9 orang, yaitu Ratu Intan Sari, Nyai Siti Gading, Nyai Rumangi, Nyai Unangan, Nyai Ratna, Ratu Kencana Kumalasari, Nyai Sari, Nyai Minah, Nyai Taisah. Adapun anak-anak Sultan Sulaiman Rahmatullah yaitu Sultan Adam Al-Wathiq Billah, Pangeran Husin Mangkubumi, Ratu Haji Musa, Pangeran Perbatasari, Pangeran Kasir, Pangeran Sungking Anom atau Pangeran Hasan, Ratu Ummi, Pangeran Wijaya Kusuma, Ratu Mahmud, Ratu Masyhud, Pangeran Ahmad, Pangeran Mahmud, Pangeran Hamim, Pangeran Muhammad, Pangeran Ahmid, Pangeran Singasari, Pangeran Tosin, Pangeran Wahid, Pangeran Dipata, Ratu Marta, Pangeran Fadil, Pangeran Tahmid, Pangeran Kusairi. Sultan Tahmidillah atau Pangeran Tahmid ayah dari Sultan Sulaiman Rahmatullah, beliau pada sekitar tahun 1730 Masehi berlayar ke tanah Jawa
tepatnya di daerah Prambanan untuk memperdalam ilmu agama. Pangeran Tahmid atau Ayah Sultan Sulaiman rahmatullah, yang mana beliau pada masa saat itu berusia kurang lebih 25 tahun dan belum menjabat sebagai Sultan Banjar. Kesultanan Banjar pada masa itu dipimpin oleh kakek beliau yang bernama Sultan Tahmidullah sekitar tahun 1716 sampai dengan 1734 Masehi. Pangeran Tahmid atau ayah dari Sultan Sulaiman rahmatullah, beliau menuntut ilmu agama di Pulau Jawa Prambanan kurang lebih 2 tahun. Pada tahun 1732 Masehi, Pangeran Tahmid yang mana beliau sebagai cucu dari Sultan Banjar yang menuntut ilmu agama di Pulau Jawa, maka oleh guru beliau di tanah Jawa dinikahkan dengan salah seorang putri guru beliau sendiri, yaitu yang bernama Syarifah Aminah. Pangeran Tahmid dikenal di Pulau Jawa di Prambanan dengan sebutan Pangeran Hijau karena seringnya beliau memakai pakaian berwarna hijau. Pangeran Tahmid atau Pangeran Hijau yang diambil menantu oleh guru beliau sendiri di Pulau Jawa, tujuannya untuk mempererat hubungan diplomasi antar kesultanan. Pada sekitar tahun 1732 Masehi, Pangeran Tahmid, ayah dari Sultan Sulaiman rahmatullah, pulang ke tanah Banjar bersama istrinya dan diantar oleh mertuanya serta rombongan dari guru-guru beliau yang mereka itu kebanyakannya dari golongan habaib atau zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 1732 Masehi, Pangeran Tahmid, ayah dari Sultan Sulaiman, tinggal di istana Kesultanan Banjar, Keraton Bumi Kencana, Martapura. Menurut riwayat versi catatan Kedatuan, hasil perkawinan Pangeran Tahmid dengan Syarifah Aminah, lahirlah seorang anak perempuan dan diberi nama Putri Sekarsari atau Ratu Banun. Pada akhir sekitar tahun 1733 Masehi, lahir lagi seorang anak laki-laki dan diberi nama Sultan Sulaiman. Dan pada tahun 1734 Masehi, kakek dari Pangeran Tahmid, Sultan Banjar ke-8, yaitu Sultan Tahmidullah, wafat pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1147 Hijriah atau sekitar tahun 1734 Masehi. Sultan Tahmidullah atau Sultan Banjar ke-8 inilah yang membiayai, yang memberangkatkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan memperdalam ilmu agama. Sultan Sulaiman rahmatullah dibesarkan di lingkungan istana Kesultanan Banjar di Keraton Martapura. Pada usia remaja kurang lebih 17 tahun, beliau diajak ayah beliau, yaitu Pangeran Tahmidillah, untuk belajar di Teluk Alung yang sekarang dikenal dengan Teluk Selong, untuk belajar ilmu kesempurnaan hingga usia kurang lebih 25 tahun, sekitar pada tahun 1758 Masehi. Teluk Alung atau Batang Mengapan yang dahulunya pada zaman Sultan Banjar keempat, yaitu Sultan Musta'in Billah, didirikan istana kesultanan dan dijadikan kawasan belajar mengajar ilmu agama setelah UIN Banjarmasin. Masjid Kesultanan Banjar yang berada di Pasayangan masih belum ada, dikarenakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masih berada di tanah suci Mekah untuk belajar, dan kampung dalam pagar pun masih belum ada pada saat itu. Dan sekitar tahun 1764 Masehi, pemerintah Kesultanan Banjar menjadi kembar. Dan sekitar tahun 1764 Masehi, pemerintahan Kesultanan Banjar menjadi kembar, yang di Martapura dipimpin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh, yang di Banjarmasin di Sungai Pangeran dipimpin Sultan Tahmidullah II di bawah naungan Residen Belanda Banjarmasin. Sultan Tahmidullah II atau Pangeran Wiranata di Banjarmasin merasa terah turunan yang kurang kuat, dikarenakan mengambil terah Sultan Tahmidullah I yang merupakan pamannya, bukan terah ayahnya, yaitu Pangeran Kusumadilaga Mangkubumi. Pangeran Kusumadilaga Mangkubumi ini adalah adik Sultan Tahmidullah I. Merasa terah turunannya kurang kuat, Pangeran Wiranata atau Sultan Tahmidullah II mengangkat dirinya sebagai Sultan Sulaiman Sa'idillah sekitar tahun 1772 Masehi di Banjarmasin dengan didukung oleh Residen Belanda dengan mengambil terah datuknya sebagai Sultan Banjar.
Padahal Sultan Tahmidullah I penerus putra mahkotanya yaitu Sultan Tamjidillah, dan Sultan Tamjidillah penerus putra mahkotanya yaitu Sultan Tahmidillah, ayah dari Sultan Sulaiman rahmatullah. Sekitar tahun 1772 Masehi di Martapura, Sultan Tahmidillah ayah Sultan Sulaiman rahmatullah mengangkat putra mahkota anak tertua beliau yaitu Sultan Sulaiman rahmatullah sebagai sultan muda sekitar tahun 1772 Masehi. Pada masa itu Sultan Sulaiman rahmatullah kurang lebih berusia 38 tahun atau kurang lebih 40 tahun kalau menurut Hijriah. Dan di masa ketegangan antar kesultanan yang ada di Martapura dan kesultanan di Banjarmasin sekitar tahun 1772 Masehi, pada tahun itu pula datang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah, yaitu tepatnya pada bulan Ramadan 1168 Hijriah atau bertepatan bulan Desember 1772 Masehi. Kedatangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari tanah suci Mekah ke bumi Banjar membawa kesejukan dan kedamaian sebagai seorang pewaris Nabi rahmatan lil alamin, sehingga menguntungkan kedua belah pihak, dan di masa ketegangan itu pun menjadi reda. Sultan muda sangat banyak membantu pekerjaan ayahnya dalam perjalanan di usia 42 tahun. Sultan Sulaiman rahmatullah atau Sultan muda membuka daerah padang luas, Kurau hingga Tabenio dan Bawah Layung, dan beliau membuka pertanian dan peternakan untuk rakyat Banjar. Pada tahun 1778 Masehi, Sultan Sulaiman rahmatullah menimba ilmu kepada seorang guru yang bernama Syekh Habib Mahmud Hidayatullah, dan dibimbingnya untuk menambah ilmu agama lebih dalam lagi. Dan oleh guru Sultan Sulaiman rahmatullah, beliau diarahkan agar menuntut ilmu kepada zuriat Khatib Dayyan dari menantu gurunya, yaitu bernama Syarifah Imah Nuhdiyah binti Khatib Sayyid Abdul Rahman atau Ibu Syarifah Rahmah, untuk belajar ilmu ma'rifat dan untuk dibimbing khalwat hingga usia beliau kurang lebih 50 tahun. Jamaah haul rahimakumullah. Pada tahun 1778 Masehi, Sultan Sulaiman rahmatullah menikah dengan Ratu Intan Sari atau keponakan Ibu Syarifah Imah Nuhdiyah, yang mana ayah dari Ratu Intan Sari telah wafat. Beliau tinggal hanya bersama ibunya saja, dan hasil dari perkawinan ini maka lahirlah Pangeran Adam atau yang lebih dikenal dengan Sultan Adam Al-Wathiqu Billah. Dalam perjalanan hidupnya, Sultan Sulaiman rahmatullah berguru ilmu ma'rifat dan minta bimbing khalwat kepada Syarifah Imah Nuhdiyah, dan atas petunjuk gurunya itu Sultan Sulaiman dianjurkan supaya membuat lahan baru dan pondok baru untuk berkhalwat ke arah matahari terbit dari Kesultanan Banjar yang ada di Keraton Martapura. Sultan Sulaiman rahmatullah meminta izin ayah beliau yaitu Sultan Tahmidillah untuk membangun pondok khalwat di luar kota Martapura, sekaligus bermukim di sana agar jauh dari gangguan residen Belanda Banjarmasin yang selalu merusak peradaban dan perkembangan agama serta mengusik kerajaan Banjar. Untuk menentukan tempat kedudukan pondok yang baru ini, ayah Sultan Sulaiman rahmatullah yaitu Sultan Tahmidillah bermusyawarah dengan sepuh sekaligus penasehat kesultanan yaitu penghulu besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada awal tahun 1801 Masehi di bulan Safar, akhirnya Sultan Sulaiman rahmatullah mendapat izin dan membuka lahan baru untuk dijadikan pondok khalwat dan pemerintahan Kesultanan Banjar yang akan datang, yaitu tepatnya di Karangintan. Kurang lebih kurun waktu 8 tahun untuk membangun komplek Istana Karangintan sampai akhir tahun 1807 Masehi. Jamaah haul rahimakumullah. Sultan Sulaiman rahmatullah naik tahta di Kesultanan Banjar pada usia 75 tahun, dan di tahun 1808 Masehi di bulan Rajab bertepatan 12 Rajab, ayah Sultan Sulaiman mangkat di usia yang sangat tua. Sultan Tahmidillah dimakamkan di dalam pagar di pondok khalwatnya selepas mengaji dengan penghulu besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berdasarkan wasiatnya, dan beliau digelar dengan penambahan dalam pagar. Sultan Sulaiman
dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, banyak dibantu oleh guru-guru beliau dan ipar beliau dari kalangan habaib, khatib, mufti, qadhi dan penghulu Kesultanan Banjar. Beliau sering sekali melakukan rapat berkumpul dengan guru-guru beliau, membicarakan masalah keluarga yang terpecah untuk disatukan kembali. Beliau menikahkan anak dan cucu-cucu beliau sendiri dengan sepupu-sepupu cucu beliau sendiri, dan membagi wilayah kesultanan dengan adipati-adipatinya, anak beliau sendiri, agar anak cucu beliau tidak bisa dipecah belah oleh Belanda dan kembali bersatu. Karena Sultan Sulaiman rahmatullah merasa beliau sudah terlalu tua untuk memimpin Kesultanan Banjar. Beliau khawatir anak cucunya akan dipecah belah oleh pihak Belanda. Sultan Sulaiman rahmatullah berhasil menyatukan keluarga besar Kesultanan Banjar yang saling berbeda pendapat akibat fitnah adu domba kolonial Belanda untuk meruntuhkan Kesultanan Banjar. Di dalam kepemimpinan Sultan Sulaiman rahmatullah, Kesultanan Banjar maju sangat pesat. Di istana Kesultanan Banjar yang berada di Karangintan lebih sejuk dan tenang, jauh dari hiruk pikuk keramaian, karena istana di Karangintan jauh dari ibu kota istana yang dulu di Martapura. Dalam roda pemerintahan, Sultan Sulaiman rahmatullah dibantu Sultan muda Adam Al-Wathiq billah, dan adipati-adipati adalah anak-anak beliau sendiri. Sultan Sulaiman rahmatullah orangnya adil dan bijaksana. Beliau demikian karena belajar kepada gurunya, terutama kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan beliau banyak memiliki kitab-kitab hadis yang beliau minta belikan atau dipesankan kepada guru beliau, yaitu Mufti Haji Jamaluddin. Catatan ini diambil di dalam kitab Mufti Haji Jamaluddin dan anaknya yang terbuat di dalam kitab catatan sang guru sultan. Di masa pemerintahan Sultan Sulaiman rahmatullah inilah Tuan Guru Besar atau sesepuh Kesultanan Banjar yang membina kesejukan dan kedamaian, Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpulang ke rahmatullah malam Selasa antara Maghrib dan Isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau 13 Oktober 1812 Masehi. Kembalilah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Awan mendung meliputi seluruh wilayah Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman rahmatullah merasa kehilangan yang tak dapat terlupakan. Dengan bimbingannya Sultan menjalankan roda pemerintahan begitu damai, tentram dan sejuk. Sultan Sulaiman rahmatullah sebagai seorang murid seringkali meminta pendapat jika menemui kesulitan dalam berbagai hukum dan masalah, dan dengan kehadiran anak cucu zuriat gurunya, Sultan merasa terobati karena zuriat guru beliau menjadi guru-guru di Kesultanan Banjar. Setelah wafatnya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, banyak perubahan di negeri Banjar. Pihak Belanda di Banjarmasin mulai berani merongrong Kesultanan Banjar. Pihak Belanda kembali mau menguasai Martapura. Jamaah haul rahimakumullah. Sultan Sulaiman rahmatullah juga dalam pemerintahannya didampingi guru-guru beliau, di antaranya Ratu Syarifah Fatimah Nuhdiyah dan Syarifah Rahmah, guru di bidang khalwat. Khatib Syekh Ahmad, Khatib Syekh Muhammad Hasan, Raden Syekh Abdullah, Syekh Abdul Karim. Dan juga Sultan Sulaiman rahmatullah selain didampingi oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau juga didampingi anak cucu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di antaranya Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad As'ad, Al-Alim Al-Allamah Qadhi Haji Abu Su'ud, Al-Alim Al-Allamah Mufti Haji Jamaluddin, Al-Alim Al-Allamah Penghulu Haji Mahmud Yasin. Di samping itu pula beliau juga didampingi oleh ipar-ipar beliau dari kalangan syarif dari tanah Jawa dan Sumatera. Jamaah haul rahimakumullah. Oleh ayah Sultan Sulaiman yaitu Sultan Tahmidillah, kota Martapura diserahkan kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan anak cucu beliau untuk dijadikan kota pendidikan agama Islam, mengajar, berdakwah dan hal-hal keagamaan lainnya, sekaligus mencetak kader ulama untuk disebarluaskan ke seluruh wilayah Kesultanan Banjar. Dengan demikian
berlakulah hukum Islam di Kesultanan Banjar terhadap rakyat di bawah Kesultanan Banjar. Dengan hubungan inilah Sultan Sulaiman dengan guru-guru beliau semakin erat, yaitu hubungan antara murid dengan gurunya saling mengerti dan berkasih-kasihan. Maka sepatutnya lah Sultan diberi atau mendapat predikat Sultan yang alim dan wara'. Sultan Sulaiman rahmatullah, pusat pemerintahan beliau berpusat di Istana Kesultanan Banjar di Karangintan kurang lebih 16 tahun. Istana Kesultanan Banjar di Karangintan begitu damai dan tentram. Rakyat Banjar merasakan keadilan dan kesejahteraan selama pemerintahan Sultan Sulaiman rahmatullah. Beliau juga bijaksana dalam memutuskan perkara masalah perkebunan, pertambangan, dan masalah bagi hasil dengan Kesultanan Banjar. Hasil perkebunan dan pertambangan dibeli oleh Sultan dengan tidak merugikan rakyatnya, sehingga rakyatnya merasakan keadilan dan kesejahteraan selama pemerintahan Sultan Sulaiman di Karangintan. Sultan Sulaiman yang sudah tua, waktu beliau banyak dihabiskan untuk mengurus dan mengatur anak cucu beliau untuk mengaji ilmu agama Islam dan menyatukan keluarga beliau agar tidak terpecah belah oleh adu domba pihak Belanda. Dan di masa akhir pemerintahan Sultan Sulaiman rahmatullah, beliau merasakan firasat akan terjadi perpecahan di antara anak cucu beliau karena ikut campurnya pihak Belanda. Lalu beliau mengumpulkan anak cucunya dan berwasiat ketika mengawinkan cucu laki-lakinya yang pertama, yaitu Pangeran Abdurrahman bin Sultan Muda Adam Al-Wathiqubillah dengan Ratu Siti binti Pangeran Muhammad binti Pangeran Husin Mangkubumi yang merupakan juga cucu beliau. Kedua cucu Sultan ini menikah dan disaksikan Sultan Sulaiman rahmatullah sekaligus berwasiat, jika lahir dari hasil perkawinan kedua cucuku ini seorang anak laki-laki, maka ia pewaris tahta Kesultanan Banjar. Dan dari hasil perkawinan tersebut lahirlah Andarun Pangeran Hidayatullah bin Sultan Abdurrahman bin Sultan Adam Al-Wathiqubillah bin Sultan Sulaiman rahmatullah, yang mana beliau ini adalah merupakan Sultan Banjar terakhir di masa Perang Banjar. Jamaah haul rahimakumullah. Di tahun 1821 Masehi, Sultan Sulaiman rahmatullah mulai merasakan ikut campur Belanda untuk mengatur masalah dalam Istana Kesultanan Banjar. Dan pada sekitar tahun itu pula Sultan Sulaiman menyerahkan tahta Kesultanan Banjar kepada putra mahkota Pangeran Adam, dan terdapat pada catatan Mufti Pangeran Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berbunyi, pada hari Isnin 2 hari bulan Syakban 1236 kira-kira jam pukul 11, ketika itu penambahan Adam berdudus di tengah alun-alun karena minta kubuikan jadi raja, dan hamba yang hakir Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dibawa naik sidin ke atas perdudusan adanya, yang maksudnya ialah pada hari Senin tanggal 2 Syakban tahun 1236 Hijriah sekitar jam 11 siang, ketika itu penambahan Adam berdudus ialah pengangkatan sebagai Raja Banjar di tengah alun-alun karena minta siramkan air dudus jadi raja. Dan hamba yang hina Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diajak oleh beliau naik ke tempat perdudusan itu. Maka sejak itulah Pangeran Adam bergelar dengan Sultan Adam Al-Wathiqubillah, yang arti dari Al-Wathiqubillah ialah orang yang berpegang teguh kepada hukum Allah Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dan pada saat perdudusan pengangkatan putra mahkota Pangeran Adam, ayah beliaulah Sultan Sulaiman rahmatullah yang langsung menyerahkan tahta Kesultanan Banjar kepada putra mahkota. Maka sejak itu pula Sultan Sulaiman bergelar dengan penambahan sepuh, dan sekitar 3 tahun setelah itu beliau sedang kurang lebih 3 tahun setelah beliau menyerahkan tahta Kesultanan Banjar kepada putra mahkota, beliau mulai sakit-sakitan dan beliau berpulang ke rahmatullah di usia kurang lebih 95 tahun di Istana Kesultanan Banjar Karangintan pada tanggal 4 Rabiul Awal tahun 1240 Hijriah, dimakamkan di Karangintan di dekat guru-guru beliau dan istri-istri beliau yang terlebih dahulu wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahumullah rahmatal abrar. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al quburahum
rawdatan min riyadil jannah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala jadikan negeri Banjar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama datu-datu kita di dalam surga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Jazakumullah khairal jazaa wa hadha binni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.